Akhirnya bisa pulang juga. Kirim ke email saya ya, Mami. Iya, siap. Dia juga ya. Ya, jadinya. Ya, malah dikasih lembur lagi. Mana kemarin gak dapat upah lembur, gak bisa nolak kerjaan atasan juga. Gimana ya? Teman-teman, lembur itu ada aturannya loh. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 78, di sana dijelaskan bahwa lembur itu hanya diperbolehkan jika ada persetujuan dari pekerja dan ada maksimalnya, yaitu 4 jam sehari dan 18 jam selama seminggu. Lalu, ditegaskan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 yang mana di sana ditegaskan bahwa lembur itu wajib dibayar, harus ada persetujuan secara elektronik maupun tertulis, dan harus dicatat. Sederhananya, lembur itu wajib disetujui, dibatasi, dan dibayar. Efektivitas perlindungan hukum terhadap upah lembur ini tidak hanya mengenai kelengkapan norma, namun juga bagaimana proses pengawasan dan penegakan hukum ini berjalan. Kedua proses itu sangatlah penting karena memiliki kewenangan untuk menerapkan dan juga menindaklanjuti sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti melanggar peraturan tersebut. Namun, terdapat beberapa kendala dalam proses pengawasan, seperti tidak seimbangnya jumlah pengawas dengan wilayah yang mereka awasi, kurangnya kesadaran pekerja untuk melaporkan pelanggaran ini karena takut kehilangan kerjaan mereka, kurangnya transparansi terkait kontrak kerja mengenai pembayaran upah kerja, dan juga kurangnya prioritas pengawasan terhadap perusahaan yang belum wajib lapor mengenai ketenagakerjaan ini. Kalau kita pakai teori efektivitas hukum dari Sujono Sukanto, ada 5 faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut, yaitu 1. Hukum itu sendiri, 2. Penegak hukum, 3. Sarana atau fasilitas, 4. Masyarakat, dan yang kelima adalah budaya hukum. Oke. Bagaimana sih peristiwa upah ini bisa diselesaikan? Yaitu dengan cara 1. Perundingan dua sisi antara pihak pekerja dan juga perusahaan. Yang kedua, mediasi kepada dinas ketenagakerjaan. Dan juga yang ketiga, gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, dalam sisi perusahaan, idealnya untuk memenuhi kewajiban dan untuk menghindari sengketa hak upah lembur, perusahaan perlu untuk yang pertama, perusahaan perlu untuk membuat sistem presensi lembur yang jelas. Terus yang kedua, mereka perlu untuk membayar lembur sesuai aturan dan juga memberikan transparansi akan slip gaji. Terus yang terakhir, mereka tidak boleh memaksa lembur tanpa persetujuan seorang pekerja. Dalam jurnal System Management of Studies yang kami kutip, dalam judul Peran Manajemen dan Pemberdayaan Sumber Manusia, kita menemukan solusi untuk pelanggaran upah lembur yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Yang pertama, kita dapat melakukan penguatan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, kita dapat menerapkan sistem transparansi dalam penggajian dan upah lembur. Dan yang ketiga, kita harus menciptakan serikat pekerja supaya dialog sosial yang kita ingin sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang keempat, menyediakan sistem pengaduan informasi yang efektif dan yang aman. Dan yang kelima adalah kita mengadakan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi agar setiap regulasi yang kita terapkan di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita terapkan.